Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sinta Dwi Putri dalam Media Club News, menyajikan serangkaian berita teraktual dan terpercaya hanya untuk Anda. Berita pertama datang dari penentuan puasa 1 Ramadan. Proses penentuan hilal dilakukan pada Minggu 5 Juni 2016. Proses penentuan hilal dilakukan di berbagai tempat di daerah Jakarta, salah satunya di kawasan masjid di daerah Basmol, Jakarta Barat. Proses pemantauan hilal dilakukan di berbagai tempat di Jakarta, salah satunya di Masjid Al-Musyakirin Basmol, Jakarta Barat. Ketika hilal mencoba dilihat melalui teleskop, tidak ada satupun ustadz yang melihat hilal. Namun, ketika mencoba melihat hilal menggunakan cara tradisional yaitu patok, Ustadz Mawardi selaku ulama Masjid Al-Musyakirin melihat hilal. Hilal terlihat di daerah Basmol setelah maghrib. Dan pada akhirnya, pemerintah menetapkan puasa 1 Ramadan jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016. Berita selanjutnya mengenai kuliner khas Ramadan di kawasan Ben Hill. Penasaran bagaimana suasana kuliner Ramadan di kawasan Ben Hill? Rekan kami Geral akan melaporkan. Silakan Geral. Salah satu tempat favorit untuk mencari makanan berbuka puasa di Jakarta adalah Pasar Ben Hill. Tempat yang sangat strategis membuat pasar ini selalu menjadi tujuan untuk mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Ya bagus sih untuk yang pada buka di kantor-kantor ini ya adalah tempat buat beli takjil. Afdol rasanya kalau kita buka puasa nggak sambil jalan-jalan. Jika kalian ingin jalan-jalan, Pasar Ben Hill tepatnya. Di sini berbagai macam makanan tradisional dijual seperti lemang dan lain-lain. Kisaran harga di Pasar Ben Hill ini berkisar 2.000 hingga 5.000. Saya Giraldi Gumelar melaporkan. Ya pemirsa, masih bersama saya. Saat ini jajanan khas Ramadan memang sangat dicari di bulan puasa ini. Nah, di samping saya sudah hadir Mas Alfian. Mas Alfian ini merupakan pedagang khas Ramadan di bulan puasa, yang tepatnya berjualan di kawasan Ben Hill, betul ya Mas? Betul sekali. Selamat siang Mas Alfian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sudah berapa lama nih Mas Alfian melakukan kegiatan berjualan di bulan puasa? Ya, basically jualan saya ini sudah berjalan sekitar 20 tahun ya. Jadi ini adalah jajanan turun-temurun yang sudah diwariskan oleh ayah saya. Kemudian saya sebagai anak ya saya mewarisi kedagangan tersebut hingga sekarang sih. Jadi kayak dan mungkin setelah nanti saya tiada pun akan diwariskan kembali ke anak saya dan terus sampai ke anak cucu saya. Oke, jadi sudah sangat lama ya, 20 tahun dan merupakan kegiatan turun-temurun keluarga. Yes, Oke. Untuk makanan yang dijual itu apa saja? Kita sudah punya dua macam sih sejauh ini. Jadi yang pertama itu waktu ayah saya pertama kali jualan itu pempek, karena kita memang berasal dari Palembang ya. Jadi kayak roots kita juga tetap kita jaga. Jadi kayak awalnya juga pempek, terus selama kurang lebih 15 tahun kita fokus pada jualan pempek. Terus 5 tahun terakhir baru kita kayak membuka kira-kira kayak jualan apa lagi nih yang bagus. Saya bersama istri saya juga kan diskusi kira-kira apa nih yang bagus. Terus ternyata yaudah kayak kerupuk kulit dari Palembang aja, kenapa nggak ambil yang gitu kan. Terus yaudah kita coba setahun 2 tahun ternyata profitnya bagus, kita lanjutin sampai sekarang sih. Jadi kuliner ini memang khusus khas kota Palembang ya. Yes. Nah tadi di antara pempek dan kerupuk kulit mana tuh yang paling laku? Pempek. Oh pempek yang paling laku ya. Dengan penjualan berapa Mas kira-kira? Itu secret sih. Oh secret, oke. Nah saat ini sudah jualan di mana aja? Apakah sudah berekspansi membuka cabang? Sejauh ini kita sudah punya sekitar tiga cabang. Jadi pusatnya ada di Ben Hill. Kemudian kurang lebih jadi Ben Hill itu awal yang pertama kali itu kan di 20 tahun yang lalu. Terus kurang lebih setelah 10 tahun kemudian ayah saya berusaha itu berdagang. Ayah saya membuka usaha di daerah Menteng. Ada tokonya gitu. Terus setelah di Menteng kira-kira 3 tahun yang lalu kita juga membuka daerah di cabang lainnya di Bandung. Oh jadi sudah ada 3 cabang dan masih ada kemungkinan cabang-cabang baru ya ke depannya. Bahkan saya berencana sama istri saya untuk membuka cabang di kota lain, di luar pulau bahkan kayak mungkin di Palembang gitu. Oke. Terima kasih Mas Alfian atas waktunya. Saya doakan semoga jajanannya laku ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfian.
Nah, berita terakhir mengenai masyarakat yang akan mudik menjelang liburan Lebaran. Hal ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membenahi jalan tol. Salah satunya dengan adanya tol terintegrasi. Penasaran seperti apa liputannya? Ini dia. Libur Lebaran merupakan waktu yang ditunggu oleh para perantau untuk kembali ke kampung halaman. Beragam moda transportasi bisa digunakan pemudik, mulai dari darat, udara, dan laut. Jalan tol merupakan salah satu alternatif bagi pemudik untuk bisa mencapai kampung halaman. Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, tahun ini kepadatan kendaraan tidak akan sepadat tahun lalu. Lebaran, ya, mudik maupun balik, saya kira kita akan bicara nanti di tol Cipali, ya, kemudian nanti di Kanci Pejagan. Itu dua titik yang selalu jadi problem, ya, dan juga kemungkinan besar di Cikarang. Selain itu, penyebab terjadinya kemacetan tahun lalu adalah lambatnya pelayanan di gerbang tol. Dengan adanya sistem sekali bayar di beberapa tol saat ini, hal tersebut mengurangi kemacetan saat arus mudik maupun arus balik. Ini terlihat sekali bahwa pintu-pintu tol itu selalu menjadi titik kemacetan. Jadi di mana ada pintu tol itu selalu timbul titik kemacetan karena transaksi yang dilakukan masih sifatnya transaksi manual, kan. Nah, sekarang kan tahun ini kan pemerintah mencoba mengenakan tarif terusan. Tidak ada, ya, tarif tol terintegrasi namanya. Sehingga harapannya kemacetan di pintu-pintu tol itu tidak lagi terjadi. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan Media Club News setiap harinya hanya di MyClub TV. Saya Sinta Dwi Putri pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.